Selamat datang di perkuliahan IMC. Hari ini kita akan membahas salah satu komponen dari IMC atau Integrated Marketing Communication, yaitu Humas dan Marketing Public Relation. Jadi sebenarnya kalau Marketing Public Relation itu adalah improvement dari Public Relation atau Humas kalau kita kenal selama ini di beberapa perusahaan. Jadi apakah pentingnya Humas dan MPR ini dalam marketing atau dalam Integrated Marketing Communication, kita akan bahas setelah ini. Baik, ini adalah fungsi utama dari Humas. Kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi yang memang berhubungan dengan stakeholders, dengan saat kita launching produk, kemudian berkomunikasi dengan perusahaan, lobby, dan konseling dengan para manajemen. Jadi intinya adalah mereka harus pintar berkomunikasi. Mereka harus memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi jabatannya dan dengan orang yang di luar dari perusahaan tersebut, misalnya berbicara dengan wartawan, berbicara dengan orang-orang yang berkepentingan, berbicara dengan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan permasalahan dari produk dan sebagainya. Disebutkan bahwa Humas itu berhubungan langsung dengan stakeholders. Nah, stakeholders itu siapa saja sih? Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa yang mungkin awam ada di sebuah perusahaan. Kalau kita lihat di yang biru, kita melihat ada karyawan, serikat pekerja, pemegang saham, anggota channel, dan konsumen. Mereka adalah orang-orang atau organisasi yang memang berhubungan langsung dengan perusahaan. Sedangkan yang merah, kalau kita lihat, adalah orang-orang atau organisasi di luar dari perusahaan. Jadi media atau wartawan, kemudian komunitas lokal yang berhubungan dengan perusahaan, kemudian komunitas keuangan yang mungkin juga berhubungan dengan perusahaan, pemerintah, dan kemudian kelompok-kelompok yang mungkin memiliki kepentingan dengan perusahaan. Kemudian baru-baru ini muncullah kata-kata marketing public relation. Jadi yang dimana dulunya Humas itu hanya bekerja sebagai komunikator, sekarang public relation atau Humas ini juga bekerja untuk menjual atau mempromosikan produknya. Jadi mereka, kalau kita definisikan, mereka adalah orang-orang yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang mendorong pembelian dan kepuasan pelanggan melalui komunikasi, informasi, dan impresi yang kredibel. Fungsinya lebih dari hanya sekedar menjadi humas. Jadi kalau kita bisa pahami bahwa mereka adalah penggabungan dari humas dan marketing. Jadi mereka menjual, tapi juga mereka mengkomunikasikannya dengan stakeholders dan orang di luar dari stakeholders. Baik, berikut ini adalah penggambaran kalau kita bisa membandingkan antara marketing, public relation, advertising, dan branding. Jadi ketika kita berbicara tentang marketing atau pemasaran, itu selalu mengatakan bahwa dia adalah aku adalah yang terbaik, aku adalah yang paling luar biasa. Itu kita bisa lihat dalam iklan gitu ya. Dan kemudian ada public relation itu yang mengkomunikasikan bahwa si produk ini baik, si produk ini hebat. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada kata-kata trust me, he's a great lover. Jadi ada kata-kata trust me. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah kepercayaan, jika kita adalah seorang PR, jadi harus bisa membuat komunikasi yang baik, harus terlihat baik, harus terlihat elegan, harus sesuai dengan apa yang terjadi dalam forum tersebut gitu. Jadi akhirnya biasanya orang-orang public relation itu harus terlihat menarik, harus terlihat cantik, harus terlihat tampan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan advertising dan branding, ketika advertising akan diulang-ulang terus. Jadi I'm a great lover, itu akan diulang-ulang terus karena sifatnya memang berulang biasanya, entah itu programnya bulanan atau mungkin berapa hari atau mungkin berapa tahun, seperti iklan-iklan yang mungkin teman-teman lihat di banyak platform ya, dari media online, media TV, radio, dan sebagainya.
ketika kita ngomong tentang branding, nah branding itu sebuah citra. Nah, berarti orang sudah memahami bahwa produk ini memang produk yang luar biasa. Jadi sudah memahami, paham, I understand kalau memang dia adalah yang terbaik gitu. Jadi itulah perbedaan dari marketing, public relation, advertising, dan branding. Baik, kita akan melihat fungsi dari MPR atau fungsi dari marketing public relation di sini. Bedanya dengan humas jauh sekali ya. Kalau kita lihat humas tadi hanya sekedar berkomunikasi dengan siapapun yang berhubungan dengan perusahaan, dari stakeholders, media, orang-orang yang bermasalah dengan perusahaan dan sebagainya. Sedangkan kalau di MPR, marketing plus public relation, mereka harus berpikir tentang bagaimana mengikat konsumen supaya konsumen tidak lari, supaya konsumen itu percaya pada produknya, bahkan sampai improving return of its investmentnya, kemudian membuat berita-berita yang menarik, membuat berita-berita yang positif, kemudian building brand to customer bonds, jadi supaya mereka tetap terikat dengan perusahaannya atau produknya. Kemudian berbicara dengan influencer, apalagi sekarang ya, orang-orang yang berhubungan dengan influencer ini adalah humas yang memang bekerja sebagai marketing juga gitu. Jadi intinya ini improvement, jadi benar-benar pengembangan dari humas tersebut. Ketika humas hanya berkomunikasi, sedangkan marketing public relation ini lebih tinggi. Jadi tidak hanya berkomunikasi, tapi juga bagaimana berpikir bagaimana mereka tetap bisa mempromosikan atau menjual produknya. Adalah proses pekerjaan dari MPR tersebut atau marketing public relation tersebut. Pertama, kita harus tahu bagaimana public attitude sekarang bagaimana. Jadi maksudnya adalah perilaku konsumen saat ini seperti apa. Dan kemudian PR itu harus memahami gitu bagaimana caranya supaya iklan atau promosi yang dilakukan atau komunikasi yang dilakukan itu memang bisa masuk ke masyarakat atau dipahami oleh masyarakat. Jadi mereka harus melakukan survei dulu, meneliti dulu, dan kemudian akhirnya masuk menggodoknya, yaitu establishing a PR plan. Jadi mereka harus membuat perencanaan public relationnya seperti apa, merencanakan bagaimana kedepannya antara public relation dengan marketingnya seperti apa. Lalu baru terakhir baru pasti mengembangkan dan mengeksekusi program tersebut supaya program tersebut bisa lebih baik, lebih bagus ke depannya. Pasti nantinya akan ada evaluasi. Berikut adalah tren public relation di tahun 2021. Ketika kita tahu di tahun 2020 banyak hal yang terjadi yang akhirnya membuat banyak perusahaan akhirnya harus berpikir untuk membuat sesuatu yang di luar kebiasaan mereka untuk bisa mengikat konsumen atau mengikat calon konsumen untuk tidak lari dari perusahaan mereka. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu pertama, akhirnya perusahaan atau produk itu harus punya platform digital atau bahkan justru semuanya harus digital karena semuanya kesulitan untuk punya event tersendiri di luar dari digital atau event offline seperti itu ya, karena keterbatasan orang-orang sudah kesulitan untuk datang ke suatu event karena tidak boleh ramai-ramai dan sebagainya. Akhirnya banyak hal harus dilakukan secara digital. Yang kedua yaitu live stream goes mainstream. Jadi live stream akhirnya menjadi sesuatu yang sudah biasa sekarang. Bahkan kuliah pun sekarang harus lewat online gitu ya. Jadi semuanya menjadi sesuatu yang mainstream. Semua orang harus belajar untuk bisa mengembangkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu DEI become mission critical. Jadi diversity, equity, and inclusion itu harus benar-benar diperhatikan
apalagi sekarang itu sudah banyak hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan, itu sangat concern dipikirkan oleh banyak orang gitu ya. Akhirnya itu harus kita pikirkan, entah itu dari agama, ras, atau hal-hal yang sensitif seperti itu harus dipikirkan oleh banyak perusahaan. Kemudian yang keempat, harus punya engagement dengan employee. Jadi harus punya keterikatan dengan uh, apa namanya karyawan. Jadi karyawan itu memang sangat penting saat ini. Kehilangan karyawan sangat kesulitan, tapi kalau tidak apa namanya kalau misalkan terlalu banyak karyawan juga kesulitan. Jadi harus benar-benar memilih karyawan-karyawan yang seperti apa yang harus dipertahankan, karyawan-karyawan seperti apa yang harus punya engagement dengan perusahaan. Jadi seperti itu. Lalu kemudian our work will be bifurcated. Jadi akhirnya harus bercabang gitu ya pekerjaannya. Mungkin bahkan pekerjaan marketing bisa lepas dari tidak hanya sekedar promosi, mungkin bahkan turun ke jalan gitu ya. Tidak hanya sekedar ngomong di telepon, tidak hanya sekedar ngomong di online gitu, bahkan bisa langsung turun ke jalan dan kemudian berkomunikasi langsung dengan customernya satu persatu. Jadi supaya apa ya, supaya konsumen itu tetap akan selalu bersama dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam, marketing and corporate communication will be overlap. Jadi karena perusahaan dan marketing promosi ini harus bekerja dengan sangat keras gitu ya, karena permasalahan COVID ini. Jadi di kedepannya pasti harus bagaimana nih supaya bisa tetap stay on the line, jadi tidak kemana-mana, tidak kolaps perusahaan. Jadi harus benar-benar bekerja sama gitu. PR must be communicate values, jadi punya values yang harus dikomunikasikan ke customer atau ke stakeholders. Kemudian new social platforms drive influencer culture. Seperti contohnya TikTok gitu ya. Saat ini TikTok menjadi suatu fenomenon gitu ya, karena yang tadinya di tahun lalu sepertinya biasa saja, mungkin memang baru muncul hype lagi setelah sebelumnya sempat di-cut di Indonesia, sudah tidak boleh gitu ya. Akhirnya muncul lagi TikTok dan kemudian menjadi culture yang baru gitu. Saat ini semua orang akan punya TikTok, semua orang merasa TikTok itu juga penting gitu. Jadi sudah bisa menyamakan diri dengan Facebook ataupun Instagram. Jadi akhirnya new social platforms ini bisa sangat penting. Bahkan mungkin kedepannya mungkin bisa banyak lagi platform yang menarik yang bisa diangkat oleh banyak pengembang aplikasi. Kemudian innovation still rules ya, seperti tadi saya bilang, mungkin banyak sekali nanti aplikasi-aplikasi lain yang mungkin bisa digunakan oleh PR atau perusahaan untuk mengembangkan komunikasinya ke masyarakat. Berikut adalah contoh hal yang mungkin dilakukan perusahaan yang akhirnya mempengaruhi citra. Ada hal yang negatif dan ada yang positif. Misalkan seperti kalau yang negatif, kita bisa melihat diskriminasi, entah itu agama, ras, atau perempuan dan laki-laki, gender gitu ya. Itu biasanya ada saja gitu ya di dalam perusahaan, dan akhirnya hal-hal ini harus bisa dikomunikasikan yang baik atau mungkin membuat kebijakan yang baru supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya contohnya kalau misalkan dari dalam bisa diskriminasi, pelecehan. Kalau dari luar mungkin polusi yang berlebihan dari suatu pabrik, dari sebuah perusahaan. Kemudian komunikasi yang menyesatkan, bisa jadi mungkin berhubungan dengan diskriminasi juga. Lalu komunikasi yang menipu, misalkan harganya berapa dan kemudian ditulis berapa. Komunikasi yang menyerang suatu pihak dan sebagainya. Dan itu akhirnya harus menjadi kerjanya PR gitu ya, untuk bisa
bisa mempertahankan citra perusahaannya dengan baik gitu. Dan mungkin bisa akhirnya melakukannya dengan membangun citra tersebut. Bisa jadi yang tadinya negatif seperti ini dibangun dengan cara yang sebelah kanan. Bisa jadi pemberdayaan karyawan. Karyawannya mungkin disekolahkan dengan lebih tinggi, dibiayai sekolahnya, atau dibiayai dengan mengikuti pelatihan tertentu gitu ya, atau kontribusi sosial keluar gitu, mungkin mengadakan CSR dan sebagainya, lalu kemudian mensponsori event lokal, mungkin hal-hal yang berhubungan dengan festival dari suatu pemerintahan atau seperti apa, lalu kemudian menjual produk yang ramah lingkungan, dan bisa jadi mereka juga membuat sebuah program magang atau mungkin mendukung event masyarakat. Jadi bisa macam-macam. Yang intinya bisa meningkatkan citra dari perusahaan tersebut. Jadi citra perusahaan tersebut tidak hanya dari promosi saja, tapi juga dari pekerjaan PR ini. Terakhir, bagaimana kita mengevaluasi kegiatan humas atau kegiatan public relation adalah kita bisa melihatnya dari banyaknya berita tentang perusahaan. Jadi pekerjaan dari PR, mungkin sebelum kita masuk ke marketing public relation ya, pekerjaan dari PR sendiri atau humas sendiri pasti harus mencari-cari berita-berita yang baik. Berita yang baik itu akhirnya harus disebar supaya orang-orang paham bahwa perusahaan ini punya nilai tertentu yang bisa disebarkan ke masyarakat, nilai-nilai baik tentunya. Kemudian banyaknya impresi masyarakat. Dan impresi itu bisa kita lihat di berbagai mungkin banyak media platform ya, bukan hanya mungkin koran atau mungkin artikel-artikel, tapi juga dari sosial media. Makanya itulah gunanya saat ini perusahaan atau produk itu harus punya sosial media yang akhirnya bisa membuat orang-orang ini memahami apakah pengembangan dari perusahaan tersebut, apakah pengembangan dari produk tersebut gitu. Jadi impresi masyarakat itu seperti apa, itu bisa dinilai dari sosial medianya, mungkin dari bagaimana mereka berbicara, apakah positif, apakah negatif. Nah, itu yang kita bisa lihat. Kemudian keberhasilan iklan dari produk, dan itu kita bisa lihat dari penjualan dari produknya, apakah memang sesuai dengan targetnya. Kalau tidak, apakah yang harus dilakukan. Jadi evaluasinya terus menerus. Lalu kemudian perbandingan dengan tujuan dari humas. Jadi tujuannya apa? Apakah untuk bisa meningkatkan penjualan, ataukah untuk meningkatkan impresi dari masyarakat, ataukah banyaknya berita baik, ataukah apapun gitu ya. Jadi semua humas atau semua humas di masing-masing perusahaan pasti punya tujuan-tujuan yang berbeda, dan itu akhirnya di reply atau ditilik ulang gitu, ditinjau ulang apakah yang bisa dilakukan supaya hal itu bisa menjadi positif atau bisa mengurangi negatifnya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan di waktu ini tentang humas dan marketing public relation. Kalau kita tilik ulang semua hal ini, kita bisa hubungkan dengan hal-hal yang kita hadapi saat ini, dengan pandemi, dengan permasalahan sosial, dengan permasalahan ras, gender, agama, dan sebagainya. Dan saya rasa pasti tugas dari public relation ini akan semakin berat, karena mereka yang ada bisa dibilang mereka yang ada di front line, mereka yang harus menghadapi para stakeholders dan orang-orang di luar stakeholders, dan akhirnya hal tersebut membuat pekerjaan PR akan semakin berat. Nah, kira-kira menurut teman-teman tugas apa lagi ya yang dimiliki public relation ini di masa sekarang? Saya tunggu jawabannya di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.